Salam selesai yang terkasih dalam Tuhan. Untuk bahan pengajaran Minggu tanggal 14 Juni, tema bulanannya adalah ayo belajar jujur, dan tema minggunya adalah lakukanlah yang benar. Adapun tujuannya adalah anak KOG dapat melakukan yang benar atau tidak berlaku curang. Dan pembacaan firman Tuhan ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 26. Nah, sebelum selesai bercerita, Lausa baca dulu Alkitabnya ini, 1 Samuel 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Adapun isi ceritanya ini berbicara tentang keluarga Imam Eli dan juga Samuel. Imam Eli adalah seorang imam besar di Israel yang ada di kota Shilo. Dia memiliki 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas, yang juga bekerja sebagai imam di kota Shilo. Sedangkan Samuel adalah anak dari Hana dan Elkana yang merupakan anak Nasar, di mana Hana pernah bernasar kepada Allah untuk menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan pada saat dia selesai menyapih Samuel, akhirnya benar dia serahkan Samuel kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, dari sini kita melihat bagaimana kelakuan Hofni dan Pinehas, di mana dia ini berlaku curang, yaitu suka mengambil persembahan yang harusnya dibakar di mezbah Tuhan, tetapi sebelumnya dia ambil dulu. Dan yang kedua adalah mereka kesalahannya adalah berzina dengan perempuan. Dan yang ketiga, Hofni dan Pinehas ini tidak menghiraukan nasihat Imam Eli. Jadi teguran-teguran Imam Eli dia abaikan. Sedangkan hal yang berbeda yang dilakukan oleh Samuel adalah Samuel ini hidup takut akan Tuhan. Dia menghormati Imam Eli dan bahkan kelakuannya sangat baik. Dan hal yang menarik di sini adalah anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, apalagi jabatan mereka adalah imam juga. Tetapi justru sebaliknya, Samuel yang bukan keluarga imam justru memperlihatkan sikap dan kelakuan sebagai seorang imam. Dan akibatnya Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas, sedangkan Samuel diangkat menjadi imam menggantikan Eli. Nah, hubungannya apa dengan cerita KOG? Di sini anak-anak KOG diajarkan supaya yang pertama mereka memahami bahwa kecurangan menimbulkan kerugian yang besar bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang kedua, anak-anak mengerti bahwa melakukan hal yang benar dengan sikap benar akan mendatangkan keberuntungan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tapi yang menjadi masalah adalah di mana anak-anak biasanya lebih menonjolkan sikap ingin menang sendiri, ingin mereka yang terbaik, ingin diakui, ingin dipuji, dan seringkali mereka terjebak dalam kecurangan untuk meraihnya. Mungkin ada yang nyontek agar nilai yang didapat bagus, dan ada yang menyembunyikan sesuatu supaya tidak kelihatan buruk, ya. Nah, dan cerita pembukanya adalah ada beberapa mungkin pilihan. Kalau selesai mungkin bisa kasih contoh seorang anak yang ikut sebuah perlombaan olahraga supaya anak ini dapat jadi juara, maka ia berusaha menghalangi temannya supaya tidak ikut lomba. Atau mungkin saat akan ujian ada anak yang menyembunyikan buku catatan temannya supaya temannya tidak bisa belajar saat ikut ujian, mereka tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, cerita anak yang suka nyontek demi nilai yang bagus, atau mungkin cerita yang lain yang mungkin Lauso bisa dapat sampaikan kepada mereka dengan lebih menarik lagi. Nah, tetapi tetap bahwa isi ceritanya ini yang paling penting adalah bahwa yang harus kita tekankan bahwa Hofni dan Pinehas karena berlaku curang di hadapan Tuhan, akibatnya Tuhan menghukum mereka. Sedangkan Samuel yang berlaku jujur, sikapnya baik, Tuhan mengangkatnya sebagai imam besar di Shilo. Nah, aplikasinya kepada anak-anak KOG adalah di sini Lauso dapat melakukan pendekatan dialog dengan bertanya kepada anak-anak. Nah, pernahkah adik-adik menyontek, atau mungkin pernah berbuat curang, atau mungkin pernah dikasih uang persembahan tapi justru bukan untuk persembahan, malah dipakai untuk uang jajan? Nah, Lauso menekankan di sini dengan berkata bahwa adik-adik belajar dari kesalahan Hofni dan Pinehas, karena mereka curang maka Tuhan menghukum mereka. Jadi
kita harus seperti teladan Samuel, dia tidak suka curang. Nah, proyek ketaatan anak-anak KOG adalah Lause mengajak anak-anak KOG supaya mereka menjaga sikap mereka dengan baik, kelakuan mereka baik, mereka harus bersikap jujur, baik ketika di rumah, di gereja, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Nah, silakan Lause mempersiapkan diri. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.